Halo semuanya, bertemu lagi dengan Triadi di sini. Dan di video kali ini saya mau sharing ke kalian semua pengalaman saya menggunakan iPhone XR di tahun 2020 ini yang saya beli di salah satu toko online shop di Instagram, yaitu di PS Store. Dan udah saya gunakan selama kurang lebih 2 mingguan ke belakang ini ya. Dan oke, seperti kalian ketahui, kalau kalian mengikuti channel ini dari awal, kalian pasti tahu bahwa saya ini adalah Android user. Kalau nggak Samsung, ya paling Xiaomi yang saya gunakan. Tetapi di video kali ini saya mau bahas tentang pengalaman saya menggunakan si iPhone XR ini. Bagaimanakah kesan dan pesan saya tentang si iPhone XR ini. Oke, tapi perlu diingat bahwa pengalaman tiap orang itu menggunakan HP berbeda-beda ya guys. So, untuk kalian semua yang merasa fanboy dari Apple atau dari Android, jangan merasa baperan dulu sebelum kalian nonton video ini. Hal pertama yang menjadi bahan pertimbangan saya kenapa saya pengen pindah ke iOS dari Android yaitu chipset Apple A12. Ya, iPhone XR ini menggunakan chipset Apple A12, berbeda dengan iPhone X yang masih menggunakan chipset A11. iPhone XR sudah menggunakan prosesor yang sama digunakan pada iPhone XS dan iPhone XS Max, yaitu Apple A12 Bionic. Sedangkan pada iPhone 11 atau 11 Pro, dia menggunakan Apple Bionic terbaru yaitu A13, yang notabene cuma setingkat di atas prosesor iPhone XR ini. Dari sini bisa kita simpulkan kalau iPhone XR ini masih bisa sangat worth it digunakan setidaknya untuk 3-4 tahun ke depan ya guys. Nah, untuk alasan kedua adalah layar besar dengan bodi yang ramping. Kenapa saya ngebahas masalah layar? Di sini karena banyak dari teman-teman yang pastinya lebih memilih smartphone yang ukurannya compact tapi display layarnya besar. Beda ceritanya kalau misal kalian beli iPhone 8 Plus atau iPhone 7 Plus misalnya. Memang sih layarnya dari iPhone 7 Plus dan iPhone 8 Plus itu gede, tapi bodinya juga ikut gede kan. Beda halnya dengan iPhone XR yang memiliki luas layar 6,1 inch tapi dengan bodi yang lebih ramping dibandingkan iPhone 7 Plus atau iPhone 8 Plus. Dan karena layarnya itu 6,1 inch dan Apple juga menggunakan layar LCD dengan teknologi Liquid Retina Display dengan resolusi hanya 1792 x 828 pixel, menjadikan iPhone XR ini diklaim lebih hemat baterai dibandingkan dengan iPhone X maupun iPhone XS. Alasan ketiga adalah kamera tunggal tapi bisa mode portrait. Meski iPhone XR ini memiliki kamera tunggal pada bagian belakang, berbeda dengan iPhone X ataupun XS pakai dua lensa, tapi pada iPhone XR ini masih bisa mengambil potret dengan lensa tunggal tersebut. Hal ini dikarenakan oleh kinerja dari prosesor Apple A12 dan image processor yang membuat iPhone XR ini bisa mengambil potret mode hanya dengan satu kamera saja. Namun perlu dicatat kalau mode potretnya hanya bisa dipakai saat kamera mendeteksi wajah orang aja. Kalau kayak objek benda ataupun tumbuhan atau lainnya mungkin belum bisa. Tapi nggak jadi masalah sih, karena kalau mau ngambil mode potret kan biasanya memang wajah orang yang dipoto. Bener nggak? Alasan keempat yaitu saya belum pernah nemuin HP dengan metode penguncian Face ID secanggih ini di HP Android. Sumpah ini sih keren banget guys. Cepet banget. Dalam kondisi malam gelap gulita pun Face ID dari si iPhone XR ini mampu membaca wajah kita dengan baik. Begitupun ketika membuka aplikasi lain kayak misal pas mau login ke BRI Mobile atau masuk ke aplikasi Tokopedia, cukup liatin muka kita aja dan langsung masuk deh. Dan menurut saya itu canggih banget dan terasa simple banget sih pakai Face ID dari si iPhone ini. Satu kalimat top deh buat Face ID-nya dari iPhone XR ini. Alasan kelima adalah ketahanan baterainya yang menurut saya cukup lumayan oke. Ya walaupun nggak oke-oke banget sih, tapi menurut saya ini sudah cukup bisa diandalkan untuk menemani keseharian saya. Saya cas full jam 6 pagi dan sampai jam 18 masih menyisakan baterai sekitar 20%-an. Dengan catatan iPhone XR saya ini baterai healthy-nya sudah 93%-an ya. Karena saya beli iPhone ini kondisinya second.
Mungkin bisa lain ceritanya kalau kalian beli dari baru. Bisa jadi bakal lebih awet guys. Alasan keenam di sini saya nggak bakal banyak menjelaskan ya. Cukup dengan satu kalimat aja, foto dan video yang oke banget. Ingat kata-kata ini ya guys, semua akan iPhone pada waktunya. Untuk urusan foto dan video, no comment lah. Apalagi buat bikin story. Juaranya pokoknya iPhone ini. Dan alasan terakhir adalah harganya yang sudah cukup murah guys. Dan ini pasti jadi salah satu alasan yang paling masuk akal buat kalian beli. Bagi kalian yang punya budget terbatas tapi ingin punya iPhone yang keren, cakep dengan fitur-fitur yang canggih, iPhone XR ini rekomendasi banget guys. Kenapa saya bilang iPhone XR murah? Ya logikanya gini guys, iPhone XR saat ini merupakan iPhone yang spesifikasinya itu lebih tinggi dibandingkan iPhone X, tapi harganya lebih murah. Kalau dipikir-pikir, spesifikasinya itu sama dengan iPhone XS atau XS Max yang harganya di kisaran 13 hingga 15 jutaan saat ini. Tapi iPhone XR cuman dijual dengan harga 7-8 juta saja. Dengan catatan ini harga bekas loh ya. Oke guys, jadi itulah 7 alasan saya kenapa saya rekomendasiin iPhone XR ini di tahun 2020 sekarang. So, untuk kalian semua yang memiliki pendapat yang sama dengan saya, berarti kita sehati. Tetapi jika kalian tidak mempunyai pendapat yang sama dengan saya, boleh kalian tulis komentar di bawah ya. Sekali lagi ingat, kalian yang merasa fanboy dari Apple atau Android, jangan dulu baperan, karena pengalaman tiap orang itu menggunakan HP berbeda-beda ya guys. Dan itulah pengalaman saya menggunakan iPhone XR di tahun 2020 ini. Oke, Triadi di sini pamit. Goodbye.